Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran masih berlangsung secara daring. Dan untuk materi kita hari ini masih membahas mengenai turunan. Dan untuk kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai turunan fungsi trigonometri. Baiklah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai turunan fungsi trigonometri, kalian bisa tonton terlebih dahulu opening video berikut ini. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan kita hari ini, Bapak akan membahas mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Ada beberapa formulasi atau rumus yang perlu kalian pahami dan hafal terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Rumus yang pertama, jika Y sama dengan sin X, maka turunan Y kita bisa tuliskan dengan Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan cos X. Ini perlu dipahami dan dihafal ya. Artinya, jika Y sama dengan sin X, maka turunan Y-nya sama dengan cos X. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan cos X, maka Y aksennya atau turunan Y-nya sama dengan DY per DX sama dengan min sin X. Dengan kata lain, jika Y sama dengan cos X, maka turunan Y-nya sama dengan min sin X. Ini formulasi yang kedua. Berikutnya formulasi yang ketiga atau yang terakhir, jika Y sama dengan tangen X, maka Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan sekan kuadran X. Atau dengan kata lain, jika Y sama dengan tangen X, maka turunan Y-nya sama dengan sekan kuadrat X. Baik, langsung saja sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Selesaikan turunan dari fungsi trigonometri berikut ini. Yang bagian A, Y sama dengan 8 sin X min X. Kemudian B, Y sama dengan sin 5X plus cos 6X min sin 3X. Kemudian yang bagian C, Y sama dengan X kuadrat sin X. Dan yang bagian D, Y sama dengan tangen X. Baiklah, langsung saja kita kerjakan soal yang bagian A, Y sama dengan 8 sin X min X. Y sama dengan 8 sin X min X. Maka turunannya bisa kita tuliskan dengan Y aksen sama dengan 8-nya tetap turun menjadi 8. Kita tulis kembali sama dengan 8. Kemudian sin X, turunan sin X, cos X ya. Maka ganti dengan cos X
Kemudian di situ ada min X, turunan min X min 1. Sehingga hasilnya adalah Y aksen sama dengan 8 cos X min 1. Ini untuk turunan daripada Y sama dengan 8 sin X ya. Kemudian yang bagian B, Y sama dengan sin 5X plus cos 6X min sin 3X. Maka turunannya bisa kita tulis dengan Y aksen sama dengan, nah kemudian sin 5X, turunan sin 5X adalah 5-nya kita tempatkan di depan sehingga menjadi 5. Nah kemudian sin 5X itu adalah cos 5X ya. Jadi 5 cos 5X ditambah, selanjutnya turunan cos 6X, 6-nya diletakkan di depan sehingga menjadi 6. Kemudian cos 6X min sin 6X, dalam kurung min sin 6X. Kemudian turunan dari min sin 3X ya. Nah min tetap kita tulis min, kemudian 3-nya taruh di depan jadi min 3. Kemudian turunan dari sin 3X yaitu cos 3X. Tulis lagi dalam kurung cos 3X sama dengan, nah sekarang kita sederhanakan, kita turunkan ke bawah. Turunan Y-nya kita tulis kembali dengan Y aksen sama dengan 5 cos 5X, turun ke bawah sama ya, jadi 5 cos 5X. Kemudian nah disitu ada plus 6 dikali min sin 6X ya. Kita kalikan 6 kali min 6 ya. Jadi min 6 sin 6X. Turun ke bawah ya, min 6 sin 6X nya. Kemudian yang terakhir min 3 kali cos 3X, min 3 cos 3X. Turun ke bawah min 3 cos 3X. Dengan demikian turunannya secara lengkap kita tuliskan dengan Y aksen sama dengan 5 cos 5X, min 6 sin 6X, min 3 cos 3X. Ini untuk contoh soal bagian B. Kemudian contoh soal yang bagian C, Y sama dengan X kuadrat sin X. Ini adalah bentuk perkalian ya antara X kuadrat dengan sin X. Sehingga formulasinya yaitu turunan Y atau Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Atau turunan U kali V ditambah U kali turunan V. Ini rumusnya. Sehingga berarti kita identifikasi dulu ya U dan V-nya. Kita ambil pemisalan, misal yang sebagai U-nya adalah X kuadrat, yang sebagai V-nya sin X. Sehingga kalau U-nya sama dengan X kuadrat, maka turunan U-nya sama dengan 2X. Kita tulis U aksen sama dengan 2X. Kemudian jika V-nya sama dengan sin X, maka turunan V-nya kita tulis dengan V aksen sama dengan cos X. Nah, baru sekarang kita tuliskan formulasinya. Maka turunan Y kita tulis dengan Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Langsung saja dimasukkan. U aksennya adalah 2X, tulis 2X, dikali V-nya sin X, tulis sin X, ditambah U-nya X kuadrat, tulis X kuadrat, dikali V aksennya cos X, tulis cos X. Dengan demikian, hasil akhirnya adalah turunan Y atau Y aksen sama dengan 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Ini contoh yang bagian C. Berikutnya contoh yang terakhir yang bagian D. Kita akan mencari turunan daripada Y sama dengan tangen X. Di awal sudah ada ya formulasinya untuk Y sama dengan tangen X. Turunannya adalah secant kuadrat X. Kita akan coba buktikan. Kita ambil pemisalan. Misalnya yang sebagai U adalah sin X-nya, yang sebagai V-nya adalah cos X-nya. Sehingga jika U sama dengan sin X, maka turunan U-nya kita tulis dengan U aksen sama dengan cos X. Kemudian jika V-nya sama dengan cos X, maka turunan V-nya kita tulis dengan V aksen sama dengan min sin X. Sekali lagi, jika U-nya sama dengan sin X, maka turunan U-nya sama dengan cos X. Jika V-nya sama dengan cos X, maka turunan V-nya sama dengan min sin X. Sekarang kita tuliskan formulasinya. Kalau untuk pembagian, formulasinya kita tulis dengan Y aksen sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Jadi, turunan U kali V dikurang U kali turunan V dibagi V kuadrat. Tinggal kita masukkan aja U-nya cos X, kemudian turunan U-nya cos X maksudnya ya. Kemudian V-nya cos X dikurang U-nya sin X, kemudian turunan V-nya min sin X. Kemudian dibagi
Nah, V-nya tadi cos X ya. Jadi kalau V kuadrat kita tulis dengan cos X kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi sama dengan untuk pembilangnya cos X kali cos X hasilnya cos kuadrat X dikurang sin X dikali min sin X. Min kali min plus ya. Jadi ditambah, nah sinnya kali sin X sin kuadrat X. Jadi plus sin kuadrat X. Dibagi, untuk penyebutnya tetap kita tulis terlebih dahulu cos X kuadrat, atau cos X kuadrat itu sama juga dengan cos kuadrat X ya. Karena cos X kali cos X, cos kuadrat X. Kemudian kita sederhanakan lagi, turunkan ke bawah. Cos X kali cos X sama dengan cos kuadrat X ya. Nah, tadi kan min sin X kali min sin X, sin kuadrat X ya. Nah, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Atau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga pembilangnya kita tulis dengan 1 per penyebutnya cos kuadrat X. Kita sederhanakan menjadi 1 per cos kuadrat X itu sama juga dengan 1 per cos X dikali 1 per cos X. Nah, 1 per cos X itu sama juga dengan sec X ya, sama dengan secant X. Sehingga kita ganti. Kita ganti 1 per cos X dengan sec X. Jadi sec X dikali sec X sama dengan secant kuadrat X ya. Maka ini jawabannya yaitu secant kuadrat X. Ini untuk contoh yang bagian D. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah ini kita ada latihan soal. Latihan soal yang pertama mengenai materi kita hari ini, yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Latihan soal yang pertama, carilah turunan dari setiap fungsi berikut ini. Yang bagian A, fx sama dengan min 4 cos x. Kemudian untuk pertanyaan yang bagian B-nya, B, ya, fx sama dengan min setengah sin x, min 3 cos 2x. Kemudian untuk pertanyaan yang bagian C-nya, fx sama dengan 4 cos 2x plus 5 sin 3x. Dan untuk pertanyaan yang bagian D-nya, fx sama dengan 5 sin 4x ditambah sin setengah x dikurang 5x kuadrat. Ini soal yang pertama ya, mengenai turunan fungsi trigonometri. Baik, setelah ini kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua mengenai turunan fungsi aljabar ya, materi minggu lalu. Nah, latihan soal untuk materi minggu lalu bisa disimak ya untuk nomor 2. Yang kedua, carilah turunan dari setiap fungsi berikut ini. Yang bagian A, fx sama dengan min 12. Dicari turunannya berapa ya. Kemudian yang bagian B, fx sama dengan 1 per 4x pangkat 4 min 1 per 3x pangkat 3 min 25. Kemudian soal yang bagian C-nya, fx sama dengan
12x pangkat 4. Soal yang bagian D-nya, fx sama dengan x min 3 dikali x plus 5. Dan untuk yang bagian E-nya, fx sama dengan 1/2x pangkat 2 min 3x plus 6. Baik, demikian untuk latihan soalnya. Silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan.